Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Gerbang Dunia Lain. Cerita ini didapatkan dari Kaskus dengan akun bernama Vinahdi. Bagi teman-teman yang mau membaca secara langsung ceritanya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Daripada penasaran dengan cerita Gerbang Dunia Lain, mari masuk ke ceritanya. Ketika sedang berkumpul di kantin kampus, Fajar tiba-tiba datang dengan wajah yang terlihat ketakutan. "Sampean kenapa, Mas?" tanya Sarifah pada Fajar, sang kating paling beken di kampus selain Yoga yang pernah saya sebutkan di cerita Tumbal. "Hancur bener," ucapnya dengan nafas terengah-engah. "Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas. Iya Bu, anaknya sudah kelihatan," kataku yang bermaksud mengecek Fajar. "Sampean itu piye toh?" Fajar memarahiku sembari memukulkan botol kosong ke kepala. "Aduh, lagian jadi orang aneh bener. Datang-datang ekspresinya kayak gitu. Udah kayak dikejar setan aja," sambarku dengan muka cemberut. "Emang bener dikejar setan?" kata Fajar yang membuat semuanya kaget, terutama Dion, sang candleman. "Wih, jangan guyon. Masa iya jam segini ada setan? Kalau mau bikin cerita horor, nanti aja pas curit malam ospek maba." Dion meledek Fajar. "Ini serius, Rek? Masa iya orang ganteng bikin cerita bohong sih?" saut Fajar dengan kalimat super pedenya. Ya udah, kita dengarkan dulu alkisah alam goib yang dialami Abang Fajar ini," ucap Herman yang langsung dipukul dengan botol yang sama saat Fajar memukulku. "Pas tadi aku habis ketemu dosen. Tiba-tiba pas lewat kelas akuntansi, kalau nggak salah ada suara orang nangis gitu. Apesnya pas aku lihat sepi, nggak ada siapa-siapa." Kisah Fajar pada kami yang tidak kaget sama sekali. "Oh, kelas itu, kirain apaan?" celetuk Herman yang kecewa karena dikiranya ceritanya benar-benar horor ketika melihat dari ekspresi Fajar tadi. "Kok kalian biasa aja sih?" Fajar heran. "Udah 3 harian Mas kelas itu kayak gitu. Soalnya ada mahasiswinya yang mati," sahut Herni. "Siapa sih?" tanya Fajar penasaran. "Tiara, dia ngilang gitu di gunung, tapi sampai sekarang belum ketemu. Kasihan lo teman-temannya, pada nggak berani balik sebelum si Tiara ini ditemukan," tutur Sarifah. Seriusan? Kok aku nggak tahu ya?" seru Fajar yang ternyata baru tahu kabar ini. "Ya elah, makanya jadi mahasiswa itu nggak usah sok sibuk. Berita ginian aja nggak tahu," sambarku ketus. Jujur sejak awal kuliah di sini, Fajar merupakan orang yang entah kenapa bikin aku enek dan males buat masuk kampus. Biasanya kalau dia ngomong atau tanya apa gitu, pasti aku nyolot. Tapi anehnya, ini anak gak punya rasa sakit hati sama sekali. Ya namanya juga pangeran kampus. Tapi kok pas di ruang dosen tadi kayak gak ada apa-apa ya? Tanya Fajar lagi. "Dosen gak mau ikut campur Mas. Soalnya dari awal mereka itu gak dapat izin buat ke gunung. Tapi ya namanya juga anak muda, gak mau nurut omongan orang tua. Jadi mereka tanggung sendiri akibatnya," jawab Sarifah yang selalu sabar menghadapi segala pertanyaan apapun. "Erin, kamu kan bisa lihat tuh hal-hal yang gak bisa dilihat orang normal. Boleh dong kasih bocoran si Tiara ini di mana? Terus nanti aku kasih tahu teman-temannya yang ada di sana biar gak capek-capek nyari lagi." Fajar menyampaikan ide paling buruknya kepadaku yang langsung kujawab dengan makian. "Kamu pikir aku cenayang? Kalau ngomong suka bikin kesel ya mulutnya. Kan udah dibilangin kalau aku ini gak bisa lihat kayak gitu, malah dibahas lagi," bentakku. "Tapi kan," kata Fajar. "Tapi apa? Pantesan anak-anak di sini pada manggil aku cenayang. Ternyata kamu ya biang keroknya." Sewotku diringi muka yang mulai kusut. "Ya maaf," ucap Fajar. "Basi," sahutku. Saat semua hening, tiba-tiba ada suara yang mengagetkan kami sampai terentak. Ndule, sholat dulu, nanti disambung lagi ngobrolnya." Ternyata Bapak Gufron, tukang sapu di kampusku.
yang akan bersiap untuk adzan. Iya pak, makasih udah ngingetin, jawab Herman yang cengengesan. Anak-anak pun segera beranjak ke masjid kampus untuk sholat asar berjamaah. Saat aku hendak mengambil wudhu, terlihat samar ada seorang gadis berdiri di sudut lorong menuju perpustakaan. Siapa ya? Gumamku. Aku masih memastikan siapa sosok samar itu. Mungkin Bu Rida, kataku pelan. Lalu aku melanjutkan kembali wudhuku. Setelah sholat, aku memilih langsung pulang karena waktu sudah terlalu sore. Teman-teman menawariku untuk ikut dengan salah satu di antara mereka, termasuk Fajar. Tapi aku memilih naik angkot saja, karena angkot langgananku sudah menunggu. Sesampainya aku di rumah, Bapak langsung bilang bahwa tadi Mas Yoga mencariku. "Nduk, tadi Yoga nyariin sampean," kata Bapak. "Ada apa ya Pak?" tanya aku penasaran. "Dia nggak bilang apa-apa, tapi kayak ada yang penting gitu," jawab Bapak. Dan benar saja, Mas Yoga ada kepentingan denganku. Saat baru merebahkan badan di kasur, dia menelpon ponselku. "Assalamualaikum Rin, udah di rumah kamu?" tanyanya dengan intonasi yang lain dari biasanya. "Waalaikumsalam." "Yaps, kenapa mas?" Aku berbalik tanya. "Boleh minta tolong gak?" tanyanya lagi. "Apaan ya mas?" tanyaku balik. "Anak-anak mau minta bantuan kamu buat liatin keberadaan Tiara, biar mereka bisa pulang. Kasihan mereka," ucapnya yang langsung kujawab dengan kalimat bernada tinggi. "Mas, tolong ya, aku bukan peramal. Jadi kalau sampean mau minta bantuan, sampean salah tempat. Silakan minta tolong dukun saja, jangan minta sama aku. Assalamualaikum," ucapku dan langsung kututup percakapan di balik ponsel itu. Enak aja, emangnya aku peramal apa? Dimintain buat nyariin begituan. Ya mana aku tahulah dia di mana. Bikin kesel aja. Kerutukku di depan cermin. Keesokan harinya saat di kampus, aku baru saja datang sebelum suasana menjadi riuh sebab kedatangan para pendaki yang ceroboh itu. "Oh, jadi mereka udah pulang. Terus Tiara gimana? Ceroboh banget sih jadi manusia," celetuk salah satu dosen yang berdiri di sampingku. Mereka menangis, seolah menyesali perbuatan mereka yang sia-sia. Pak Indra terlihat memarahi mereka. Bukan tanpa sebab Pak Indra meluapkan emosinya karena sejak awal para dosen sudah melarang mereka. Bahkan sebenarnya mereka tidak dapat izin untuk memasuki kawasan pendakian tersebut. Tetapi mereka menentangnya dan bertindak sok jagoan. "Maafkan kami Pak, tolong temukan Tiara." Seorang mahasiswa memohon kepada Pak Indra dengan memegangi kaki beliau. "Kami sudah angkat tangan, itu semua salah kalian sendiri. Jadi kalian yang harus tanggung jawab semampu kalian," ucap Pak Indra. Lalu beliau memilih meninggalkan mereka. Dan anak-anak yang tadinya berkumpul mulai membubarkan diri mereka sesuai jadwal kelas mereka masing-masing. Aku berjalan bersama Herni menuju kelas yang sebentar lagi akan dimulai. Kami berlari semampu yang kami bisa, karena dosen hari ini terkenal sangat killer sekali. Jangan sampai telat, ucapku sepanjang perjalanan. Tiba-tiba Herni berhenti dan mendekati ruang multimedia yang tak berpenghuni. "Herni, ayo cepetan, kamu ngapain sih?" Aku menarik tangan Herni, tapi ia malah menarik balik tanganku. Lalu ia memintaku agar tidak berisik. "Dengar gak?" tanyanya berbisik. "Apaan?" tanyaku berbisik pula. "Itu suara orang nangis," kata Herni yang makin mendekatkan telinganya di pintu ruangan. Sebenarnya aku mendengarnya, tetapi aku berbohong dengan berkata bahwa aku tidak mendengar suara apa-apa, agar Herni melupakannya dan lekas pergi ke kelas sebelum dosen datang. Setelah kelas berakhir, aku hendak segera pulang. Aku berjalan bersama Herni yang kebetulan hari itu diminta untuk menginap di rumahku. Di seperempat jalan dari kelas, aku berpapasan dengan Yoga dan salah satu anggota Palam yaitu Handi. Yoga menghentikan perjalananku dan meminta agar aku mau membantunya. "Zahrin, please, masa sampean gak mau nolongin kita sih? Apa sampean gak kasihan sama Tiara?"
ucapnya dengan wajah memelas. Sebenarnya aku merasa iba, tapi bagaimana lagi? Aku tidak seperti yang selama ini mereka kira. Aku bukan seseorang yang mampu meramalkan sesuatu yang terjadi di sekitarku. Aku kasihan mas, tapi serius, aku gak bisa bantu. Bukannya aku gak mau bantuin, tapi emang aku gak bisa. Sampean datang saja ke dukun, atau orang pintar lain. Yang pasti jangan ke aku. Atau lebih baik minta pertolongan sama Allah, agar Tiara bisa ditemukan secepatnya, kataku. Dan tanpa berpamitan, aku segera pergi dari tempat itu. Malam hari ketika aku sedang ngobrol dengan Herni, Mas Fadil tiba-tiba nimbrung dalam pembicaraan kami. Dek, kampusmu sekarang rame ya? Celetuk Mas Fadil. Kok tahu sih mas? Jawabku. Mas kan alumni sana, memangnya belum ketemu ya anaknya? Tanya Mas Fadil. Belum, ya gitu sih, kasihan juga aku. Jawabku. Kenapa nggak sampean bantuin aja? Ucap Mas Fadil. Mulai deh, aku mulai muak. Iya ya maaf, kata Mas Fadil. Ponselku berdering, ternyata itu dari Fajar. Sejujurnya aku malas untuk mengangkatnya. Tapi karena ia sudah berusaha sebanyak 3 kali, dengan terpaksa aku pun mengangkatnya. Assalamualaikum, ada apa? Ucapku dengan judesnya. Waalaikumsalam, akhirnya diangkat juga. Tadi aku nganterin Dania buat tanya ke orang pinter, buat cari tahu keberadaan Tiara, kata Fajar dengan nada super cepat. Lah terus? Tanyaku seolah belum tertarik dengan pembicaraannya. Katanya Tiara masih hidup, tapi... Tutur Fajar namun terhenti sejenak. Tapi kenapa? Tanyaku yang mulai kepo. Tapi yang belum terlihat di mana dia sekarang. Coba deh kamu lihat, apa sama dengan yang dilihat orang pintar tadi? Ujar Fajar namun sesegera mungkin kututup panggilan itu. Sebab aku merasa kembali tersinggung dengan ucapan Fajar. Si Tiara masih hidup, tapi anehnya dia gak bisa dilihat keberadaannya. Coba sampean tanya Dion dulu Her. Bisa aja si Fajar ngarang cerita. Aku meminta Herni menghubungi Dion yang saat ini sedang bermalam di kampus. Dan ternyata benar, Fajar tidak mengarang cerita. Ngeri sih kalau diingat, Tiara ternyata masih hidup, tapi belum bisa ditemukan keberadaannya. Apa mungkin Tiara diculik? Atau jangan-jangan... Hari ini aku berkumpul dengan teman-temanku di kantin. Kita membahas tentang Tiara yang katanya diculik. Kalian ngerasa aneh gak sih? Dia itu masih hidup, tapi batang hidungnya gak kelihatan di mata batin setiap orang pintar yang udah kita tanyain. Seru Dion yang paling aktif kalau membahas hal-hal seperti ini. Ini gak masuk akal banget. Masa iya masih ada kejadian kayak gitu di zaman yang udah modern gini? Saud Herman yang selalu berbeda pendapat dengan pandanganku dan Dion. Kalau aku mikirnya sih iya, Tiara itu disembunyiin sama penunggu gunung itu. Tapi tunggu aja sih sampai hari ke-40 menghilangnya dia. Kalau selamat ya dia pasti muncul lagi dan tetap hidup. Tapi kalau dia nggak dikasih izin buat balik lagi, ya baru yang muncul cuma jasadnya doang. Ujarku yang membuat teman-temanku melongo, terutama Dion. Bentar-bentar, kamu tahu dari mana? Tanya Dion. Aku cuma ngira-ngira aja sih, asal ngomong maksudnya. Jawabku tanpa merasa ada yang salah dengan ucapanku tadi. Nggak gitu Rin, tapi apa yang kamu omongin tadi itu sama persis dengan jawaban semua orang pintar yang kemarin kutanyain. Tapi cuma aku sama Hadi aja yang tahu. Teman-teman belum ada yang kita kasih tahu. Dion memandangiku dengan rasa penasaran dan heran. Apa? Mandanginnya biasa aja. Aku cuma asal ngomong aja tadi. Gak usah sok gitu dong, kataku dengan gugup. Jangan-jangan sebelum mereka berangkat, kamu sudah tahu kalau mereka bakal ngalamin kejadian kayak gini. Soalnya seingatku kamu kelihatan resah banget di hari mereka berangkat ke sana. Dion mulai heran padaku karena merasa aku menyembunyikan sesuatu. Teman-teman lainnya juga memandangiku dengan rasa penasaran mereka padaku. Aku yang tak biasa diperlakukan seperti itu, mulai gugup. Tetapi aku mencoba bertindak normal, seperti biasanya. Teman-teman, please, gak usah mikir yang aneh-aneh. Aku hanya asal nebak doang.
Dan kebetulan bener. Ayolah, beberapa orang juga bakal punya pemikiran seperti ini. Kataku menenangkan teman-teman. Rin, tolong jujur. Kamu bisa lihat kan? Dion bertanya padaku. Enggak, tolong jangan punya pikiran kalau aku ini seorang paranormal. Aku hanya asal nebak, oke? Jawabku sedikit membentak Dion, karena jujur, aku sangat tersinggung dengan perkataannya. Tapi kenyataannya kamu bisa lihat hal-hal kayak gitu kan? Jujur aja Rin, kamu gak usah malu kalau kamu punya kemampuan seperti itu. Dion masih ngotot. Kamu kenapa ngotot banget sih Yon? Sejak awal kan udah aku bilang kalau aku itu normal kayak kalian. Udahlah, bahas yang lain aja. Nyesel aku ngomong kayak gitu tadi. Ucapku penuh kekesalan. Udah sih Yon, gak usah bahas ini lagi. Lagian Zahrin kan udah bilang kalau dia gak ada maksud buat ngomong kayak tadi. Saud Herman yang kali ini sepaham denganku. Oke, tapi aku masih penasaran aja. Sebaiknya kalau kamu punya kemampuan, jangan dipendem sendiri. Bantuin orang yang saat ini butuh banget bantuan kamu. Ucap Dion yang ditunjukkan padaku. Lalu ia pergi, sepertinya kecewa denganku. Tapi apa daya, memang aku tidak seperti yang Dion pikirkan. Aku hanya asal menebaknya saja. Tiba-tiba aku menangis karena masalah seperti ini saja membuat semua orang seolah menganggapku menghindar dari permintaan tolong mereka. Apalagi sampai membuat Dion sahabatku sejak di madrasah aliyah menjadi kecewa denganku. Udah Rin, gak usah dipikirin, mereka cuma putus asa karena belum ketemu jalan keluar dari masalah ini. Terus mereka melampiaskan ke kamu karena mereka ngiranya kamu gak mau bantuin mereka. Sarifah dan Erni mencoba menenangkanku dan menghiburku agar berhenti bersedih. Tenang aja, nanti aku yang ngomong sama Dion. Udah, gak usah nangis. Gini aja nangis, kan aku jadi ikutan sedih. Ucap Herman yang membuatku tertawa karena dia ternyata air matanya benar-benar keluar dan matanya memerah. Aku menunggu Mas Fadil menjemputku di pos satpam kampus. Karena agak lama akhirnya salah satu satpam yang sedari awal mengajakku ngobrol mulai bercerita tentang pengalamannya di shift malam beberapa waktu yang lalu. Saya sekarang kalau shift malam suka was-was Mbak Zahrin, katanya dengan ekspresi yang sangat datar. Kenapa Pak? Tanyaku sembari sesekali melirik ponselku, memastikan ada balasan pesan dari Mas Fadil. Kampus sekarang jadi seram Mbak. Waktu itu saya sama Joko lagi keliling buat mastiin anak yang kuliah malam sudah pada pulang semua. Ternyata di salah satu kelas, saya dengar ada suara orang perempuan nangis. Pas saya lihat dari jendela, gak ada siapa-siapa, cuma ada saya sama Joko saja. Kemudian pas saya mau nutup pintunya, saya lihat ada anak perempuan pakai kerudung merah, kayak nutupin wajahnya gitu, di bangku paling pojok. Saya langsung lari Mbak, sampai-sampai Joko saya tinggal jauh di belakang saya. Setelah itu pas pulang dari kerja, saya minta ibunya anak-anak buat beliin jamu sawan. Sehari Mbak saya izin gak masuk kerja, gara-gara itu. Tutur Pak Satpam yang dijuluki dengan Pak Gogon itu. Sudah berapa kali Pak sampai ngeliat kayak gitu? Aku bertanya pada Pak Gogon. 2 kali Mbak, yang satunya pas saya mau sholat subuh. Ada anak cewek itu lagi, berdiri di lorong. Satpam lainnya ada yang sampai berkali-kali, sampai ada yang sawanan Mbak, kata Pak Gogon. Aku mulai merinding saat aku merasa ada seperti yang mengembuskan nafasnya di telingaku. Sedangkan Pak Gogon ada di depanku. Setelah beberapa menit mengobrol, akhirnya Mas Fadil datang dan aku berpamitan untuk pulang. Rin, maafin aku ya kalau kemarin udah bikin kamu tersinggung, ucap Dion yang tiba-tiba sudah duduk di bangku sampingku. Iya Yon, gak apa-apa. Kalau aku jadi kamu juga bakal ngelakuin hal yang sama kok, jawabku memaklumi sikap Dion kemarin. Dion ini walaupun gengsinya paling gede, tapi dia tidak pernah sungkan untuk meminta maaf kalau dia ngelakuin kesalahan. Kita sahabatan lagi kan? Dion berkata dengan nada sok imutnya yang bikin ilfil. Gak usah gitu napa, jijik sumpah, ucapku geli. Boleh cerita gak? Jadi tadi malam, aku mimpi si Tiara lagi nangis gitu.
Tapi pas aku samperin, dia malah kayak makin jauh gitu. Pertanda apa ya, Rin? Dion menceritakan tentang mimpinya semalam tentang Tiara. Tandanya dia bentar lagi ketemu. Soalnya kamu udah bisa lihat wujudnya Tiara. Ya walaupun cuma di mimpi, jawabku. Kok kamu tahu? Tanya Dion. Kemarin aku juga mimpi kayak gitu, kataku. Hadi juga mimpi kayak gitu, tapi udah beberapa hari yang lalu, ujar Dion. Emang iya? Bentar-bentar, aku mau nanya. Mereka itu tahu Tiara hilang pas di mana? Aku bertanya pada Dion tentang sesuatu yang selama ini ada di benakku. Katanya sih pas mereka bermalam di salah satu pos, kira-kira jam 3 pagi. Mereka lihat Tiara udah gak ada. Dicari kemana-mana juga gak ada, ungkap Dion. Pos ganjil bukan? Tanyaku kepo. Kayaknya sih iya. Emangnya kenapa sih? Kata Dion yang penasaran dengan pertanyaanku. Gak apa-apa wis, cuma nebak aja, ucapku. Lalu dosen datang dengan rekor keterlambatan super parah. Sesampainya di rumah, aku menelpon Ayah Somad sesuai dengan saran bapak untuk membantu menemukan Tiara. Aku menceritakan semua duduk perkara pada Ayah Somad dan juga mimpi teman-teman serta pertanyaan yang sudah aku tanyakan pada mereka. Memang rumit masalahnya, tapi Ayah Somad berpesan bahwa aku harus menunggu sampai hari ke-39 hilangnya Tiara dan datang ke gunung itu di hari ke-40. Sama saja ternyata dengan jawaban yang diberikan orang pinter yang didatangi teman-teman. Ayah Somad juga tidak mampu menemukan wujud Tiara dalam penglihatannya. Selesai menghubungi Ayah Somad, aku berkonsultasi dengan bapak dan ibu tentang nasib Tiara. Bapak bilang Tiara masih hidup. Hanya saja ia terjebak dalam dunia lain. Ibu cuma memberi saran untuk tetap mengadakan doa sampai hari ke-39. Tepat di hari ke-39, teman-teman berangkat untuk mencari Tiara. Dion mengajakku ikut serta. Walaupun awalnya aku menolak, tetapi dia tetap memaksa agar aku ikut mencari Tiara. Kami sampai di pos tempat Tiara menghilang. Perasaanku mulai campur aduk. Karena meski aku sering ikut acara perkemahan seperti di gunung, tapi hawa di sini benar-benar tidak nyaman. Kami menunggu sampai besok pagi, karena waktu itu kami berangkatnya agak sorean. Tepat pukul 12 malam, kami berkumpul untuk membacakan tahlil dan doa untuk segera dipertemukan dengan Tiara yang dipimpin oleh salah satu dosen kami, yang akhirnya diluluhkan hatinya untuk mencari Tiara. Saat pembacaan doa, aku jadi teringat dengan mimpiku di suatu waktu, tapi aku pendam sampai pagi karena takut untuk bercerita dengan teman-teman. Pagi ketika jam menunjukkan pukul 7, kami sudah mulai melakukan pencarian untuk menemukan Tiara. Saat hendak berangkat, aku tidak sengaja menceritakan mimpiku kepada Mbak Faya. Dia terkejut saat aku berkata bahwa di mimpiku, aku melihat Tiara duduk meringkuk sembari menangis di belakang pos yang terdapat pohon yang amat besar. Mbak Faya berjalan mendekati pos, dan saat melihat di belakang, ternyata benar, Tiara ada di sana, persis seperti apa yang aku katakan. Aneh memang saat mengingat kembali, selama 39 hari pencarian semua tempat telah dijelajahi, termasuk pos itu. Tetapi baru hari ini Tiara ditemukan. Tiara menangis lalu memeluk Mbak Faya. Ia kemudian dibawa ke tenda. Teman-teman berkumpul. Mereka senang karena akhirnya Tiara bisa ditemukan. Tapi Tiara terus menangis, badannya amat dingin. Baju yang ia kenakan tetap bagus, bahkan tidak ada noda sama sekali. Dia bercerita bahwa sesuatu telah terjadi padanya, tetapi dia tidak mampu meneruskan karena badannya sangat lemah. Kami akhirnya memutuskan untuk membawa Tiara kembali ke rumah. Salah satu polisi menawarkan agar Tiara dirawat dulu di rumah sakit, tapi dia menolak dan tetap ingin sesegera mungkin sampai di rumahnya. Sesampainya kita di sana, keluarganya menyambut dengan haru. Bahkan ayah Tiara rela menggendong anaknya saat turun dari mobil sampai ke kamar Tiara. Keluarganya berterima kasih kepada kita. Mereka berkeluh kesah ketika Tiara hilang. Ibunda Tiara bercerita
bahwa ia selalu menyalakan lampu di kamar Tiara agar sesuatu yang buruk tidak sampai terjadi pada anak satu-satunya itu. 1 jam kemudian Tiara bangun dari tidurnya dan dia mau bercerita tentang kejadian yang menimpanya itu. Setelah selesai bercerita, kita memutuskan untuk pulang karena hari sudah mulai larut. Tiara mulai kembali kuliah setelah seminggu dia istirahat, dan ia juga harus mengejar mata kuliah yang ia lewatkan. Semenjak kejadian itu, kini anak-anak Palam lebih selektif lagi dalam memutuskan kemana mereka akan pergi, dan izin dari dosen kini menjadi prioritas utama untuk menghindari kejadian yang sama terulang kembali. Awal mula, anak-anak Palam berencana untuk mendekati suatu gunung yang dulu pernah sekali mereka daki. Aku diajak, tapi aku tidak berani ikut karena aku mengalami mimpi buruk semalam. Takutnya sesuatu yang buruk akan terjadi nanti. Tiara yang dekat dengan Dion berkata padaku bahwa sebenarnya ia tidak benar-benar mau untuk ikut kegiatan itu. Tapi karena banyak yang memaksa, dia akhirnya pasrah dan mulai mempersiapkan diri untuk pendakian. Ketua dari Palam sudah 3 kali meminta izin kepada salah satu dosen, tapi ketiganya ditolak karena dosen berpikiran bahwa gunung yang akan mereka daki itu tidak aman. Walaupun tidak mendapat izin, akhirnya mereka tetap berangkat dengan kesombongan mereka. Sebelum masuk ke dalam bus, aku sempat melihat Tiara menangis karena waktu itu dia hanya setengah hati melakukan kegiatan itu. Aku menghampiri Dion yang ternyata gagal ikut di hari itu. "Gak ikut kamu, Yon?" tanyaku. "Mbakku besok berangkat keluar kota, jadi gak dibolehin ikut aku," jawabnya dengan wajah penuh kekecewaan. Beberapa menit kemudian bus berangkat, dan aku masih kepikiran tentang Tiara walaupun ini adalah kali ketiga dia ikut kegiatan rutinan Palam. Menurut cerita Tiara, saat itu tiba-tiba saja dia mengalami datang bulan. Dia sempat izin untuk kembali pulang dengan naik angkutan seadanya. Tapi Andi menolaknya. Dia juga berkata tidak akan terjadi apa-apa. Sebenarnya Tiara cemas, tapi dia terpaksa. Malam pertama belum terjadi apa-apa. Mereka bersenang-senang karena ekspektasi mereka benar terwujud dari itu. Di malam kedua semua orang tertidur, sampai terlupa seharusnya ada beberapa yang terjaga dari tidur mereka, agar semua aman. Tiara yang terlelap tiba-tiba merasa ada yang membangunkannya. Dia sontak bangun dari tidurnya, dan mendapati dia berada di sebuah pedesaan yang maju, hampir mirip dengan kota besar. Dia kebingungan mencari teman-temannya, dan tidak ada satupun yang menjawab panggilan Tiara. Tiara mengira dia dikerjai dengan ditinggalkan di daerah yang saat itu ia datangi. Dia berjalan, terus berjalan, dan berada di tempat yang sama. Tiara putus asa. Dia menangis dengan kencangnya di bawah pohon rindang yang besarnya mungkin selapangan kampus. Sosok wanita tua mendatanginya dan menanyakan kenapa gadis manis ini menangis dengan sangat kencang. Tiara kaget saat melihat wajah nenek itu, karena dia merasa seperti melihat nenek lampir. Tiara terdiam dan tidak menjawab pertanyaan nenek itu. Bahkan ia kembali menangis seperti tadi. Nenek itu ternyata memanggil suaminya yang sama tuanya, bahkan terlihat lebih menyeramkan wajahnya. Mereka berdua kebingungan dan meminta agar Tiara berhenti menangis. "Duh, ayu, jangan takut. Kita bukan makhluk yang jahat. Justru kita mau menyelamatkan sampean," ucap nenek yang diingatnya kala itu memakai baju kebaya berwarna hijau dengan jarik yang terlihat lusuh. "Sampean kayaknya bukan orang sini. Ayo, saya bawa bertemu dengan pemimpin kami," kata nenek itu lagi. Tiara pun berhenti menangis, kemudian mengikuti kedua makhluk itu untuk menemui pemimpinnya, dengan harapan agar ia segera dibawa pulang. Yang Tiara ingat di sepanjang jalannya hanya terdapat pepohonan yang tumbuh dengan suburnya, sampai-sampai hanya sedikit cahaya yang mampu menembusnya. Setelah berjalan sedikit jauh, akhirnya Tiara sampai di sebuah pendopo yang sangat besar. Kakek nenek itu mengantarnya masuk ke dalam untuk menemui sang pemimpin. "Kanjeng, ini ada wanita. Saya lihat sepertinya dia tersesat. Kalau panjenengan berkenan, tolong bawa wanita ini kembali lagi ke tempatnya," kata nenek itu dengan posisi tubuhnya yang membungkuk
seperti menghamba kepada raja. Takdir yang membawa dia ke sini, ucap raja itu, yang membuat Tiara terkejut dan cemas akan nasibnya. Maksudnya Kanjeng? Tanya sang kakek. Maaf, bukan maksud menyela, tapi saya mau bertanya, apakah saya bisa kembali? Saya mohon kembalikan saya. Tiara memohon pada pemimpin itu, bahkan ia sampai bersujud agar permintaannya dikabulkan. Tolong jangan seperti itu. Kami tidak bermaksud untuk berniat jahat pada sampean. Justru kami mau melindungi sampean dari niat jahat, tutur raja. Nuwun sewu Kanjeng, tapi wanita ini dalam keadaan kotor. Bagaimana cara kita melindunginya? Ucap nenek. Tidak apa-apa, daripada dia dibawa makhluk yang jahat itu, lebih baik kita lindungi dia di sini, kata raja. Sampean tidak usah takut. Kita masih di dunia yang sama. Hanya saja alam yang membedakan kita. Raja melanjutkan perkataannya. Tiara sekali menyeka air matanya, lalu bertanya pada raja, apa yang membuat Kanjeng hendak melindungi saya? Sampean dalam keadaan kotor, dan di tempat yang sedang Anda singgahi itu, ada sosok makhluk yang sangat membenci bau orang yang sedang datang bulan. Daripada sampean nanti benar-benar hilang, akhirnya saya meminta ajudan saya untuk mengambil sampean. Dan yang terpenting dari maksud saya adalah salah satu teman sampean hendak berniat jahat dengan sampean. Tutur raja yang mengejutkan sekaligus membuat Tiara penasaran. Maksud Kanjeng teman saya itu siapa? Tanya Tiara yang penasaran. Handi. Dia hendak berbuat tidak senonoh terhadapmu. Kita sudah muak dengan perbuatan seperti itu. Jadi daripada sampean terjerumus dosa, lebih baik kita menyembunyikan sampean, kata pemimpin, lalu ia duduk di singgasananya. Tiara kembali menangis mendengar perkataan si pemimpin. Dia tidak menyangka bahwa Handi akan berbuat seperti itu, terlebih saat ia menyadari bahwa Handilah yang paling getol mengajaknya untuk tetap ikut, walaupun tanpa izin dosen. Kesedihan Tiara inilah yang membuat orang-orang seperti mendengar suara tangisan di suatu ruangan atau di tempat-tempat tertentu. Menangislah sesuka sampean, kalau itu bisa bikin sampean tenang. Nanti ajudan saya akan mengembalikan sampean menjelang petang. Sang pemimpin mengatakan akan memulangkan Tiara nanti. Jangan kaget saat kembali, nanti datang bulan sampean sudah selesai. Karena waktu di sini dan di tempat sampean itu berbeda, sambung raja. Ternyata benar, berbeda perjalanan Tiara berada di sana selama setengah hari, sama dengan 40 hari di sini. Makanya ketika semua orang bilang bahwa dia telah hilang selama itu, dia malah kaget dan mengira kita berbohong. Padahal itu kenyataannya. Di saat menjelang petang, ajudan pemimpin dan kakek nenek itu mengantarkan Tiara kembali ke tempat pertama ia ditemukan. Kemudian ia ditinggal sendirian. Hingga ia ketakutan karena yang dilihatnya mulai menggelap dan membuat menangis, lalu meringkuk, seperti saat kita temukan waktu itu. Tiara bertanya, bagaimana aku tahu jika dia ada di sana, dan aku menjawab bahwa aku pernah bermimpi tentangnya. Jadi seperti ini, aku punya sesuatu sejak kecil, yaitu bahwa kejadian yang aku alami itu sama persis seperti apa yang pernah kulihat dalam mimpi. Sehingga sampai sekarang aku sering mengalami mimpi buruk, walaupun tak selalu. Kayak apa yang aku impikan itu kebanyakan tembus, tapi aku tidak mampu meramalkan, hanya teringat saat kejadian itu terjadi. Jadi aku agak tersinggung ketika dibilang cenayang, sebab kemampuan ini pernah hampir disalahgunakan. Aku dulu pernah diminta untuk melihat hasil togel, makanya agak trauma sampai sekarang. Adakah yang mengalami hal yang sama denganku? Seperti sering dijavu di mimpi. Kalau sama, pergunakanlah kemampuan itu dengan sebijak mungkin, agar tidak menjadi keburukan bagi dirimu nanti. Tiara kini perlahan mulai keluar dari Palam demi menghindari dari Handi, dan memilih untuk aktif di keagamaan kampus. Itulah akhir cerita dari Gerbang Dunia Lain yang ditulis oleh Vinadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.